Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat pagi Ibu Bapa, Saudara-saudari terkasih. Jumpa lagi dalam Renungan Harian Katolik bersama Komsos Keuskupan Agung Merauke. Ibu Bapa, Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan. Penginjil Yohanes dalam bacaan Injil hari ini mewartakan kepada kita tentang percakapan antara Yesus dan Petrus. Setelah Yesus bangkit dari alam maut, Yesus menampakkan diri kepada Petrus. Dalam penampakan itu, ada percakapan antara Yesus dan Petrus. Percakapan yang penuh kasih, satu percakapan yang membawa warta kabar sukacita kepada kita semua. Yesus bertanya kepada Petrus, "Petrus, apakah engkau mengasihi aku?" Satu pertanyaan yang penuh makna, satu pertanyaan yang mengandung cinta, satu percakapan yang mengandung pengampunan. Ibu Bapa, Saudara dan Saudara yang dikasihi Tuhan. Percakapan antara Yesus dan Petrus bukan saja percakapan yang biasa, tetapi satu percakapan yang mengajarkan kepada kita semua akan betapa besar cinta Allah kepada umat manusia. Petrus adalah satu pribadi yang selalu belak-belakan mengatakan kepada Yesus bahwa ia akan membela Yesus dalam situasi apapun. Namun yang terjadi ketika Yesus ditangkap, ketika Yesus didera, Petrus malah menyangkal Yesus sebanyak 3 kali. Petrus jatuh dalam dosa. Petrus mengingkari dirinya sendiri, yang sebelumnya ia mengatakan bahwa ia mengasihi Yesus, ia akan membela Yesus. Tetapi hari ini, dalam warta bacaan Injil hari ini, penginjil Yohanes menampilkan secara jelas kepada kita bahwa Yesus datang menyapa Petrus. Yesus mau menunjukkan bahwa cintanya melampaui kelemahan Petrus. Yesus mencintai kita semua. Yesus mencintai kita umatnya meskipun kita jatuh dalam dosa. Petrus yang 3 kali menyangkal Yesus, 3 kali pun ia mengatakan bahwa ia mengasihi Yesus. Petrus ada dalam perubahan. Petrus mengubah dirinya oleh karena sapaan cinta Yesus. Petrus berubah dari penyangkalan menuju kepada satu sikap, yakni mengasihi Yesus. Ibu Bapa, Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan. Percakapan yang penuh cinta dan pengampunan ini mau mengajak kita semua untuk merenungkan dalam kehidupan kita. Untuk menyadari dengan sungguh bahwa cinta Allah melampaui kelemahan kita. Hanya satu hal yang diminta kepada kita, membuka diri terhadap kebesaran cinta Allah itu. Dengan membuka diri, maka kita akan mengalami kebesaran cinta Allah. Dan cinta Allah yang hadir dalam diri kita akan membawa kita semua kepada satu perubahan, yakni kembali untuk mencintai Tuhan, berubah dari kejatuhan kepada pengasihan terhadap cinta Allah. Ibu Bapa, Saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan, mari kita semua bersama membenahi diri kita, membangun satu kebiasaan baru, yakni selalu mencintai Allah melalui kehadiran orang-orang di sekitar kita. Semoga. Amin. Dalam nama Bapa
dan Putra, dan Roh Kudus. Amin.